Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan membahas jenis-jenis target yang ada di dunia distributor atau dunia distribusi. Oke teman-teman, bagi kalian yang punya sosial media, silahkan bisa follow Instagram saya @bangkit_real. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi bagi kalian yang pertanyaannya itu nggak saya bales di kolom komentar, silahkan kalian bisa tanyakan saat saya live di Instagram saya. Nanti kalian bertanya, langsung saya jawab. Oke, jadi di follow ya teman-teman yang punya Instagram. Nah, terus di sini saya akan sharing beberapa jenis target, dan mungkin ini akan bermanfaat apabila kalian itu seorang yang ingin bekerja di salah satu distributor, ataupun jika kalian itu seorang sales freelance atau sales yang berdiri sendiri. Nah, orang taunya itu kalau sales ya di target penjualan, penjualannya banyak, storannya banyak, selesai. Kalau misalnya saya jadi sales, kan yang penting saya bisa jualan banyak, yang penting saya storan banyak, selesai kan? Bukan seperti itu teman-teman. Nah, jadi begini, ada beberapa istilah target ya. Nanti kalian tonton dan wajib tonton sampai selesai video ini supaya kalian benar-benar paham. Oke, yang pertama adalah target call. CALL atau target kunjungan. Nah, terkadang kita itu nggak disuruh setoran banyak teman-teman ya, tapi kita itu apa ya, kita itu yang penting itu berkunjung terlebih dahulu. Nah, jadi saya di sini berbicara untuk dua sudut pandang. Yang pertama untuk seseorang yang bekerja ikut distributor, yang kedua untuk seseorang yang saat ini menjadi seorang freelance ya. Jadi begini, target kunjungan atau target call, berapa minimal kunjungan dalam satu hari. Nah, kalau distributor, saya beberapa kali keluar masuk kerja di distributor resmi, itu target kunjungannya per hari itu 40 kunjungan teman-teman ya, 40 kunjungan per harinya atau 40 outlet per harinya. Jadi gini, semakin banyak kita berkunjung, semakin banyak kita menawarkan produk, maka kemungkinan terjadi closing atau pembelian atau terjadi NOO atau pembukaan toko baru itu lebih banyak. Seperti itu logikanya, kita berkunjung ke 10 toko sama kita berkunjung ke 20 toko, pasti apa ya, yang beli itu lebih banyak saat kita itu berkunjung ke 20 toko. Nah, maka dari itu kita itu disuruh berkunjung sebanyak-banyaknya sebisa mungkin. Nah, tapi untuk sales ya teman-teman, kalau misalnya saya sendiri, saya itu apa ya, saya itu nggak bisa kalau sehari berkunjung 40. Kenapa? Karena saya itu lebih ke optimasi. Lebih baik saya itu berkunjung ke 10 toko dan toko itu membeli semuanya, daripada saya berkunjung ke 40 toko yang membeli cuma 5 toko. Nah, tapi begini, kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena saya sudah tahu area. Saya sudah lama menjadi seorang sales. Jadi saya tahu, wah, kalau orang ini belinya pasti banyak, orang ini belinya pasti banyak. Jadi saya sudah tahu. Tapi kalau awal-awal saya menjadi seorang sales dulu, sama teman-teman, semua gang, semua apa ya, setiap ada gang masuk, ada jembatan, pasti saya telusuri semuanya. Saya benar-benar apa ya, berusaha merapatkan distribusi saya. Seperti itu ya, pokoknya yang penting perbanyak kunjungan, perbanyak menawarkan. Semurah apapun produk kalian, kalau kalian nggak pernah menawarkan, ya konsumen nggak bakal tahu ya. Jadi jangan takut untuk menawarkan produk. Meskipun produk kalian mahal, kalian harus percaya diri. Ini loh produk saya, produk yang berkualitas. Misalnya kalian nyari rokok, ini loh rokoknya, walaupun harga modalnya itu hampir sama kayak Sampurna Mile untuk sekelas rokok baru, tapi rokok ini enak pak. Seperti itu, tawarkan aja teman-teman, nggak usah takut. Nah, itu yang pertama, target call atau target kunjungan. Yang kedua ada target distribusi atau target pemerataan produk. Nah, jadi begini, untuk target distribusi ini maksudnya seperti ini. Setiap toko itu harus ada produk dari kita. Paham? Misalnya saya itu seorang sales kopi. Nah, setiap toko itu harus ada produk saya, produk kopi dari saya, meskipun itu hanya 1 atau 2 piece atau 1 renteng, itu harus ada. Kenapa? Apa tujuan dari distributor itu nyuruh salesnya untuk melakukan distribusi itu untuk apa? Nah, tujuannya gini teman-teman, dengan kita melakukan pemerataan produk, kita menciptakan permintaan pasar yang lebih banyak. Nah, kalau permintaan pasar sudah muncul, nah itu kita bisa membaca, wah ternyata produk ini laku, produk ini prospeknya bagus, dan dengan permintaan pasar yang banyak, otomatis juga order
ordernya banyak otomatis untungnya juga banyak. Seperti itu alurnya. Kenapa? Ada target distribusi. Terus berikutnya yang ketiga adalah target unit atau target quantity. Nah, misalnya gini, kalau kalian pernah bekerja di sales rokok ya teman-teman, itu ada target unit atau target quantity, target jumlah. Nah, jadi saya itu nggak disuruh kamu sehari harus setoran 10 juta, sehari harus setoran 1 juta, itu enggak. Tapi saya ditarget kamu sehari minimal harus bisa setoran 80 unit bungkus. Dalam artian saya itu sehari harus bisa jualan 8 slop rokok. Kan rokok harganya beda-beda, yang filter, yang kretek, itu perusahaan nggak peduli apa ya, setorannya kecil, setorannya 500.000. Kalau misalnya itu kretek, saya setoran 500.000 Pak, ini 80 unit, uangnya cuma 500.000 soalnya ini kretek. Nah terus ada lagi, Pak saya setorannya 1.200.000, tapi saya tadi cuma laku 4 slop Pak, seperti itu, karena saya jualan rokok yang filter seperti itu lebih dihargai yang setoran 500.000 ya. Jadi dipahami ya teman-teman, target quantity atau target unit seperti itu. Nah logikanya seperti ini supaya kalian paham. Ada rokok filter harganya 1 slop 200.000, sama rokok kretek harganya 1 slop 50.000. Nah kalau misalnya kita jualan rokok kretek itu 3 slop, kan setoran kita cuma 150.000. Kalau kita jualan 1 slop rokok filter, setoran kita udah 200.000, tapi perusahaan lebih menghargai yang setorannya 150.000. Kenapa? Karena kuantitinya 3 slop atau 30 bungkus, jadi kuantitinya lebih banyak meskipun nominal uangnya sedikit. Nah itu namanya target quantity. Terus yang terakhir adalah target omset. Jadi sebenarnya tujuan awal dari target kunjungan, target distribusi, dan target quantity atau target jumlah itu adalah target omset. Seperti itu. Nah untuk target omset sendiri itu macam-macam juga antara satu distributor sama distributor yang lain. Tapi begini, distributor bahkan saya sendiri itu begini. Saya ada beberapa tim sales juga ya teman-teman. Jadi begini, saya itu tidak mencari target omset dari sales retail atau sales reseller, itu enggak. Mereka hanya saya gunakan untuk menjadi seorang yang bertugas untuk memeratakan produk. Nah, terus saya itu mencari istilahnya omsetnya itu di mana? Di grosir, ya, di grosir teman-teman. Di grosir, di semi grosir, di special outlet. Nah, itu saya nyari keuntungannya itu di situ. Kalau misalnya untuk sales motoris, tujuannya itu adalah untuk menciptakan permintaan pasar, untuk melakukan pemerataan, dan untuk mengarahkan orang-orang yang sudah beli produk sama sales retail saya itu supaya mereka itu beli ke grosir. Setelah itu yang saya lakukan adalah saya push grosirnya teman-teman. Bos, ini kan produk saya udah laku. Saya juga udah nyuruh tim saya untuk istilahnya itu mengarahkan mereka supaya beli ke sini. Harga dari sini, harga di grosir ini nanti saya kasih lebih murah daripada harga di retail, di warung. Nah jadi untuk warung-warung juga bisa kulaan di sini, jenengan tapi ambilnya yang banyak. Seperti itu. Dan masih ada banyak cara lainnya sih sebenarnya untuk cara-cara seperti itu teman-teman ya. Mungkin videonya sampai di sini dulu. Itu adalah beberapa istilah target. Semoga videonya bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata, dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan bisa komentar di kolom komentar ini, dan jangan lupa untuk share video ini ke sosial media yang kalian miliki jika kalian anggap video ini bermanfaat ya. Saya doakan yang share dapat sedekah jariah, amin ya rabbal alamin. Makasih, see you next time, sampai jumpa di video selanjutnya.